Untuk dan nenek dari Medan yang saya hormati, kedua rekan Bu Ajangkut dari Karawang yang sudah hadir, baik yang dari Garut maupun dari Lenteng Agung sudah ada di sini. Kemudian dari keluarga Apa dan Ma, alhamdulillah rekrut hanya beberapa orang yang ada di sini. Timur tidak sempat hadir karena ada adiknya Ajang secara mendadak berkunjung ke Bino. Informasi dari Mang Ujang, insya Allah dia mendadak sore, mungkin sekarang kami berjalan. Alhamdulillah Kang bersama anak dan cucunya sudah ngabri. Kemudian BAD sama Om Isa yang sudah hadir, dan tak lupa Amin bersama Sang Bijak Kamuna yang sudah hadir pertama kali. Kakak, adik, dan ponakan, cucu-cucu yang terhadir semuanya, pokoknya saya atas nama Sohibul Maqasid sangat berterima kasih pada semuanya. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini undangan tentunya tidak resmi, sehubungan pakai sosmed lewat WA. Tetapi di kala itu kita resmi dan tidak resmi kembali kepada kita. Karena zaman sekarang resminya pakai WA, mungkin pakai PDF, tidak langsung. Tapi alangkah baiknya mungkin kita datang dan berkunjung langsung. Tapi alhamdulillah walaupun tidak sempat bertemu, alhamdulillah hadirin semua sudah menyempatkan. Pada saat ini pokok acaranya mungkin rada kapal itu karena dalam rangka tasakur bernikmat, kita tidak mengukur secara manusiawi, manakala kita mendapatkan hal anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus bersyukur. Rasa syukur itu mungkin banyak yang harus kita laksanakan, harus kita syukuri, tapi di antaranya satu di antaranya kita dengan mengucapkan lapan alhamdulillah itu bersyukur. Manakala kita punya rezekinya, rasa syukur kita itu dapat dirasakan oleh yang lain dan dapat kelihatan dan dilihat orang lain, tapi bukan dengan rasa sombong. Dan dengan itikat itu, dengan dibungkus dan dirangkaikan dengan acara silaturahmi di antara beberapa keluarga, alhamdulillah pada saat ini secara deskripsi dan narasi mungkin dibeberkan. Alhamdulillah Agung bersama Teh Wina mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikat dan secara sehatnya dari manusia, dari pimpinan di kantor Bea dan Cukai. Dengan dasar itu dia atau mereka, Agung sama Teh Dwina bersama kedua anaknya, pas pada 1 minggu ke belakang dia sudah beberes di rumah ini. Dan rumah ini mulai direhab bulan Juli akhir. Jadi Agung bersama Teh Dwina merehab rumah ini, rumah dinas, mulai bulan Juli akhir, 2,5 bulan. Dan ini total direhab baik dalam maupun luar dengan sekemampuan segini. Oleh sebab itu mohon maaf kalau pada saat ini tidak bisa menyambut dengan tempat yang cukup
bagus tetapi seala kadarnya. Nah, oleh sebab itu dengan harapan, doa, nasihat, masukan dari semua terutama dari sepuh-sepuhnya sangat diharapkan. Insya Allah, dan kita doakan Agung bersama Teh Dwina, anak-anaknya dapat betah di rumah ini dan rumah ini menjadi barokah buat mereka berkeluarga dalam rangka menunaikan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Agung semenjak di Jakarta dengan Wahaji tahun 2000 berapa ya? 2016 dia 3 tahun sampai 4 tahun di sana. Kemudian dia menikah, dia diajar kontrak di gang apa tuh, jalan Jakarta. Jalan itu Moracakat itu pesantren. Dari sana entah 2 tahun 3 tahun dia ke Casablanca sampai di tingkat 12, belum terasa nikmatnya. Dia mendekati rumah mendekati kantor Teh Dwina, dia ke yang dekat dengan pesantren di Galur Sari, dan di Galur Sari berakhir bulan Oktober awal dia langsung ke sini. Nah, itulah perjalanan Agung bersama Teh Dwina. Mudah-mudahan rumah ini menjadi hal yang diimpikan oleh beliau, yang menjadikan rumah ini indah bagi mereka, indah bagi kita, bagi keluarga kita mendengarnya. Dan siapapun yang datang ke sini, baik dari keluarga, teman, mungkin Agung dan Teh Dwina sangat menantikannya. Pintu selalu terbuka. Kalau ada samu mangga nikmat, daya nyanak nyarira, daya lebet nyanak nyarira, mangga mama. Itulah mungkin ya sepatah dua patah kata dari keluarga, dan dengan rasa senang, rasa bangga, rasa terima kasih semuanya telah hadir dan tidak terhingga kebanggaan ini, karena semua keluarga baik dari Medan ada perwakilannya, Atung dan neneknya langsung datang, keluarganya juga ada dari Agung, ada baik dari sepuh Tarogong maupun dari sesepuh dari Cocok yang ada di Jabodetabek. Itulah mungkin sepatah dan prakatanya. Dan untuk selanjutnya ke Wahaji abdi nyongkeun doa sareng nasihat pamamatahankeun Agung sareng Teh Dwina kumaha cara berkeluarga, kumaha cara nempati bumi anu seueur ku barokah. Insyaallah di Kang bakal nansep, bakal ditampi ku Agung sareng Teh Dwina. Anu harapan dari abdi mah tebih di Garut Kang sadaya awami aya di insyaallah teu habis selaku sukunan teu mardi Agung sepuh saksewani di dia. Itulah mungkin, dan selanjutnya kami sangat mengharapkan Wahaji untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya khusus bagi Agung dan Teh Dwina keluarga dan penghuni buat kita semua. Sekian, dan selanjutnya kami sampaikan dan dipersilakan untuk Wahaji. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita bisa berkumpul bersama
keluarga dari Medan diwakili oleh bapak dan ibu ya. Ini jauh-jauh dari Medan ya. Kemudian beserta keluarganya dari Medan yang ada di Jakarta. Kemudian keluarga dari Bingkus ya. Di sini ada siapa tuh? Pak Asep ya, sama Pak Aah. Ini kemana? Ini ada 4 mantu dan ada 6 cucu. Jadi rendah ya Pak. Ya, di Medan nggak ada anak yang rendah. Ya, jadi saya bawa pasukan 5 anak, 4 mantu, 6 cucu. Bahkan ini langsung dari Gorontalo. Nanti tinggal dibuka oleh-olehnya dari Gorontalo. Alhamdulillah, diizinlah dengan izin serta iradah Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah aku hari ini 3 keluarga ya, 3 keluarga. Keluarga dari Medan, keluarga dari Tarogong, keluarga dari Ciocong, ini bisa berkumpul. Dari Lenteng Agung. Iya, Lenteng Agung Dari Tanjung Bu Ani itu di belakang. iya kan Tarogong, ada ya? Ada dari Tanjung ada. Ada Tanjung juga. Lenteng Agung dari Rai Nah, Rahman. itu, ini Lenteng Agung ya. Katanya tadi bilang Depok. dari Amerika katanya. Alhamdulillah bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi, di mana ini 2 hal dalam kesempatan ini, 2 kewajiban terlaksana. Yang pertama silaturahmi, ini wajib hukumnya. Yang kedua adalah berbagi. Tadi kesini ada yang nenteng jeruk dari Medan ya, nenteng jeruk. Malu kalau dari Medan aku jeruk. Nenteng kopi, nenteng ikan leti, kaligal, Pepe. ya. Kemudian ya macam-macam. Jadi baik itu silaturahmi ataupun berbagi itu wajib hukum. Yang apabila kita dilaksanakan, insya Allah akan bernilai ibadah. Sebaliknya ketika tidak, ya tentu adanya sanksi. Jadi sekali lagi dengan wasilah Agung pada hari ini, ya keluarga bisa kumpul di sini. Mudah-mudahan Allah itu. Dan dengan hadirnya kita, dengan kumpulnya kita, yang pertama adalah kita menjadikan motivasi ya bagi anak kami di sini, Agung dan Tewina, untuk lebih baik lagi lah dalam berumah tangga, lebih semangat, lebih hangat gitu ya. Kemudian yang kedua ya dengan kumpulnya kita di sini menambah keberkahan khususnya kepada anak kita di sini. Nah, untuk itu saya perlu sampaikan sedikit ya
sesuai dengan ayat tadi bahwa kehadiran Agung di sini ini merupakan anugerah, merupakan nikmat yang besar. Ya, terserah Bapak Ibu menilai, tapi saya punya kesimpulan bahwa Agung bisa menempati tempat di sini beserta Erlina ini merupakan anugerah, ini merupakan nikmat. Kenapa? Karena tidak semua, walaupun sama-sama bekerja, katakan di salah satu, sama-sama kerja di Bea Cukai, katakan sama-sama kerja di salah satu perusahaan, itu belum tentu semua bisa menempati tempat seperti itu. Tidak semua. Ya, contohnya nih, saya guru, beliau juga guru, ya. Kemudian Pak Opah juga guru, lalu Bingkus juga guru. Kalau kita kan cuma guru aja ya, tapi kan Bang Jamak jadi kepala sekolah. Tidak semua bisa jadi kepala sekolah. Bingkus bisa jadi, tidak semua. Jadi kan udah diatur orang. Ini anugerah. Tidak semua orang yang kerja di Bea Cukai, katakan, mendapatkan fasilitas seperti ini. Tidak semua, Pak. Ini merupakan nikmat, ini merupakan anugerah yang tentunya patut disyukuri. Dan ketika nikmat-nikmat Allah ini disyukuri, sekecil apapun itu nikmat, maka Allah berjanji kan, la azidanakum, maka pasti Allah akan menambah nikmat yang lebih baik, nikmat yang lebih banyak. Ya. Apa nikmat yang lebih baik? Nikmat yang lebih itu banyak macamnya. Bisa nikmat dalam arti yang sifatnya duniawi. Setelah Teh Wina dan Agung mendapati di sini, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ya punya rumah di Pondok Hijau gitu. Itu nggak mustahil, Pak. Kalau disyukuri, ya. Kalau nggak ini di Depok tuh, dekat siapa tuh yang di Depok tadi? Di Kayangan gitu ya. Ada Kayangan, jadi namanya juga Kayangan. Pewayangan kan Kayangan aja. Bisa. Jadi secara duniawi itu bisa nikmat itu. Atau secara ukhrawi lebih tenang, lebih nyaman. Karena itu para ulama juga sepakat bahwa salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara taat. Jadi syukur lebih mengena diartikan aqomah. Maksudnya apa? Taat aturan, taat syariat. Ketika Allah menganugerahi apapun bentuknya, besar atau kecil, lalu kita mensyukuri dengan cara taat, taat syariat. Ya, insya Allah la azidanakum, pasti Allah akan menambah nikmat itu. Di sini saya akan cerita, ya, gua akan cerita, yaitu kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, Ibu Hajar. Coba ya, kalau Ibu Hajar ketika ditinggal oleh suaminya Ibrahim alaihissalam di sebuah lembah, ditinggal di sebuah lembah yang tandus, yang kering, yang gersang, yang tidak ada tempat untuk berteduh. Jangankan rumah, pohon pun tidak ada yang tumbuh, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Secara akli, ya bisa-bisa mati kelaparan, bisa-bisa mati kehausan, atau mati karena sengatan matahari. Nyatanya tidak. Kenapa? Dia syukur. Dengan cara apa? Taat kepada Allah. Syukur dengan cara taat kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Nah ini mungkin ya, Tawina nih, dekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi merapat, mendekat kepada Allah. Ternyata apa yang kita tahu sekarang tentang Mekah ini, mungkin ini salah satu alasan kenapa orang ingin datang ke sana. Sudah haji ingin umrah, sudah umrah ingin haji, sudah 1 kali ingin 2. Inilah keberkahan. Keberkahan tadi, keberkahan
yang pernah Allah limpahkan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa? Datangnya keberkahan itu karena mendekatkan Siti Hajar kepada Allah Rabbul Alamin dengan cara mentaati apa yang Allah titahkan, apa yang Allah perintahkan. Makanya ada nasihatnya, selama kita mendekat kepada Allah, insya Allah tidak akan dibuat susah, tidak akan sengsara. Tapi kalau kita jauh dari Allah, walaupun harta melimpah ruah, ya, pangkat jabatan tinggi, itu akan hidup susah. Banyak orang-orang yang susah dan menderita, padahal kekayaan cukup banyak. Saya juga tidak yakin sekarang para pejabat yang ada di negara kita, apakah pejabat dan konglomerat hidupnya tuh enggak tenang seperti apa? Mas Ucup ya. Kalau Mas Ucup udah jadi pejabat, makanya bingung kesana kemari, sampai lupa kapan negara, saking sibuknya ngurus jabatan. Iya, kan gitu. Banyak para pejabat yang susah, gelisah. Orang-orang kaya susah, gelisah, banyak sekali. Tapi kalau dekat dengan Allah, kita contoh, dia orang kaya, dia juga katakan pejabat. Contoh Utsman bin Affan, kurang apa secara materi? Kemudian kedudukan dia sebagai khalifah, tapi tenang aja hidupnya. Kan gitu. Jadi di sini insya Allah selama kita mendekat dan merapat kepada Allah, maka pasti Allah dekat dengan kita. Insya Allah disinilah datangnya keberkahan. Jadi keberkahan itu jangan diukur, dinilai dengan materi. Sekali lagi, ya, keberkahan tidak bisa diukur dengan materi. Katakan, Tewina mau berkah, kenapa duitnya banyak? Itu tidak bisa diukur dengan itu. Jadi keberkahan itu adalah diukur dengan ketenangan jiwa, tenteramnya. Maka ini satu-satunya, dekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, cara mensyukuri, insya Allah berkahnya. Lalu yang kedua, ada pesan dari Nabi, jangan rumah ini dijadikan kuburan. Jadi rumah jangan dijadikan kuburan atau disamakan dengan kuburan. Kuburan itu tempat apa? Tempat kuburan tempat apa? Tempat orang mati, tempat orang-orang yang sangat ditakuti. Ya, saya katakan di sini, di antara kita yang hadir di sini, sudah siap belum mati? Semuanya pada takut dengan mati itu. Belum siap. Siapnya sampai kapan? Jadi kuburan itu tempat orang mati, tempat yang ditakuti, bukan tempat mengaji, bukan tempat memuji ilahi. Ingat itu kuburan. Nah, rumah kita sekecil apapun jangan seperti kuburan. Berarti rumah kita jangan ditakuti orang. Artinya open. Ya, harus open. Termina, kata Abah, aku mau main. Oh, nggak bisa, aku sibuk. Jangan. Kalau pas itu kapan hadir? Insya Allah kabin ada. Jangan ditutup begitu. Ya, open. Ya nih, nanti mau main, nggak bisa, ada sibuk. Ya kapan atau silaturahminya? Ya. Jadi rumah itu jangan harus terbuka untuk orang-orang bisa bersilaturahmi. Jangan menjadi tempat yang ditakuti seperti kuburan tadi. Jadikan tempat untuk mengaji, jadikan tempat untuk memuji ilahi.
insya Allah berkah. Maka Nabi SAW untuk mencapai keberkahan tadi, untuk memberikan ciri, untuk membedakan antara kuburan dengan rumah, maka apa? Nabi itu kalau sholat wajib di masjid, tapi sholat sunat di rumah. Nabi tidak ngaji di kuburan, ngajinya di masjid, di rumah, kan itu. Jadi supaya beda rumah dengan kuburan. Sekali lagi, kuburan tempat orang mati, tempat yang paling ditakuti, tempat bukan untuk mengaji, bukan untuk memuji Ilahi. Berarti kalau begitu, jadikan rumah kita ini oleh Tiwina menjadi tempat untuk silaturahmi. Ya, jangan menjadi tempat yang ditakuti. Jadikan tempat untuk mengaji, baca Al-Quran. Kapan sempatnya terserah. Mau sehabis subuh, sebelum, bisa sambil masak air bisa, walau hanya 1-2 ayat, ya, untuk memuji Ilahi dengan membaca asma Allah misalnya, kan ya, nggak begitu. Jadikan tempat sholat, terutama sholat sunnah. Insya Allah inilah keberkahan. Ini keberkahan. Saya pernah ya ada mendapatkan pertanyaan dari jamaah, kok saya di rumah itu kayaknya takut, katanya. Di rumah sendiri takut. Kalau kata istilah mamanya geueuman, karena rumahnya gede. Sampai ini tuan rumah, pemilik rumah nggak berani masuk ke kamar sebelah, nggak berani masuk ke toilet yang ada di belakang, nggak berani, ketakutan. Kok bisa begitu gitu ya? Geueuman. Kenapa bisa geueuman? Non geueuman tehnya. Kalau bahasa Jawanya apa? Menyeramkan. Serem. Nah, kenapa bisa serem ini? Ya. Sebenarnya yang namanya jin, yang namanya setan bisa takut itu dengan kita ini. Jangan kita takut sama setan. Kalau kita takut sama setan, makin sini makin takut, makin jauh kepada Allah. Kita harus berusaha setan takut dari kita. Benar. Kita lagi sholat, tapi tidak mustahil. Tapi udah didatangi jin belum? Di sini. Bisa didatangi jin. Nggak usah takut, lawan. Ya, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Baca asma Allah, sebut asma. Baca ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas baca. Dan mulai kita nyebut, ini rumahku, bukan rumahmu. Pergi dari sini. Lawan, bukan seperti orang sana. Udah dipanggil siapa? Tetangga, bikinin kopi dari Medan. Bikinin kopi dari Medan. Tambah serutu, ya makin betah. Nah, serutu dikasih. Sekarang ada zaman serutu, pakai coklat, lambung kan gitu. Bukan begitu, bukan begitu. Jadi makan seneng itu, makin seneng. Saya ingat dulu ya, rumah di sana, di mana? Di Pramuka ini, katanya, ya orang kadang-kadang ini katanya di situ suka ada, kalau malam-malam suka ada sesuatu, ada suara yang gak karuan. Saya tantang sini, rumah siapa ini? Kalau benar kamu jin, datang ke sini. Ini bukan rumah kamu jin, pergi. Ya Allah, aku lebih mulia daripada jin. Kan begitu. Bukan disuguhin ini, dikasih kopi Medan. Bukan lawan. Itu dengan
cara mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah. Iya. Kalau tidak mustahil, diuji dulu ini, diuji. Teh Wida sampai gak berani ke dapur waktu malam. Kenapa? Kan itu berarti ada sesuatu. Iya. Itu coba kembali lagi tadi. Siti Hajar hanya dengan seorang bayi, nggak ada orang, dan nggak ditakuti karena yakin bahwa Allah bersama dia. Sekali lagi perlu saya sampaikan kepada anak-anak di sini ya, bahwa keberkahan ini tidak diukur dengan harta yang banyak, gaji yang banyak, bukan, tapi dengan ketenangan ya. Karena itu saya pesan juga kepada anak kami ini, jadilah kalian orang yang kaya. Mau jadi orang kaya? Coba saya tanya dulu orang Medan, Kalina yang kaya yang di mana? Menurut orang Medan? Apa? Yang tenang. Nabi mengatakan, warudok bima qasamallahu lak takun agnanas. Jadi orang yang kaya, kata Nabi, bukan yang hartanya banyak, tapi orang yang ridho dengan apa yang Allah berikan. Ridho. Warudok bima qasamallahu lak, ridho dengan apa yang Allah berikan. Istilah bahasa nabinya apa lagi? Qanaah. Boleh namanya ini Wina apa? Namanya siapa? Wina apa? Dewina apa? Artati. Dewina Artati. Agung Gumelang. Agung Sidik. Boleh namanya Agung Sidik. Namanya Dewina Artati. Boleh ya? Tapi kalian berdua harus menjadi qanaah. Ya agungnya qanaah, Dewinanya qanaah. Maka Allah ridho. Artinya menjadi orang-orang yang ridho dengan apa yang Allah beri. Insya Allah. Karena apalagi Kak Agung gajinya gede, Dewina gajinya besar. Insya Allah. Saya aja yang gajinya letih dan tenang aja, Pak. Bener saya. Bukan gaji bungkus kepala sekolah. Iya, Pak. Karena memang aku dari dulu. Coba tanya sama Mang Amin. Anaknya, istrinya Mang Amin 1, ya. Anaknya 6. Incunya baru 2. Kan gitu ya. Dari dulu begitu kayaknya bentar ya. Ini biar gak keluar gak banyak nih. Adik-adik semua anak-anak. Mang Amin gak pernah di pesantren mendapatkan gaji 3 juta per bulan. Gak pernah seumur umur. Kata Agung, gaji 3 juta. Di terminal 3 juta. Itu jual aja bersama dia. Mang Amin gak pernah lebih dari 3 juta. Kau bisa punya anak 6? Iya. Bener coba, bisa punya anak 6. Bisa hidup. Tadi kita tanya wardo bima qasamallahu lak, ridho dengan apa yang Allah berikan. Ridho. Itu aja. Makanya istilah berkah, kata orang, kata siapa? Gimana? Kata apa? Seutik mahi loba nyesa. Itu berkah. Ya. Jadi cuman ini mungkin ya saya sampaikan. Ada 2 tadi ya. Jadikan rumah ini
rumah ini jangan seperti kuburan. Yang Kedua, syukuri. Ini adalah merupakan anugerah, sarana untuk taat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang terakhir mungkin yang ketiga, yang tadi kita juga punya tetangga, ya, kanan kiri depan belakang. maka apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi Wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan juga pada hari akhir, maka hormati tetangga. ya, kita punya tetangga samping kanan, samping Kiri, depan, ya, ada tegur sapa, ada sapa, ada senyum, ada salam. Biar orang lain tidak salam, kita yang salam. Biar orang tidak senyum, kita yang senyum. Pulang ke Medan, bawa teri bagi tetangga. Bener, apa ya? realnya begitu. Ini mah ini ke Medan jauh-jauh. Datang ke sini, ngalikin tetangga kasih. Tapi uang jangan lupa, gitu. Iya, kan Kalau kalau dari Medan yang paling terkenal kan itu teri. Di situ nggak bisa aku teri ya, kopi. nggak bisa Teri atau kopi ya, teri misalnya seperempat ya nggak apa-apa, secomot ngomong gitu ya. Jadi harus begitu. tetangga itu insya Allah Ya, walaupun banyak saudara. Walaupun ini banyak saudara, tapi ingat, saudara macam ketika ada sesuatu yang pertama kali akan melirik kita, tahu kita adalah tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, Allah kepada hari, hormati tetangga. Silakan berbagi kepada tetangga. Ya. Tapi kan tetangganya sombong, biarin aja. Yang penting kita tidak sombong. Itu ya. Tapi kan tetangganya pelit, biarkan. Asal kita jangan pelit. Itu aja. Ya. Saya kira itu ya Kawina. Biar orang lain gak tegur, kita yang tegur. Orang lain gak senyum, ya kita yang senyum. Apalagi kita putar sebagai penghuni baru di sini ya. Nitipkan diri. Nitipkan diri ke tetangga yang ada di sini mungkin lebih senior dari kita di sini. Saya kira mungkin itu ya yang saya sampaikan. Kemudian saya juga terima kasih atas ya mewakili keluarga apa nih dari Cilacap ya kepada ini bapak dari Medan ya, nenek dari Medan juga saya mengucapkan terima kasih atas sambutannya ya. Kemudian hidangan yang disajikan sudah dinikmati sampai biarpun dibawa ke depan disuruh Om Ican ini. ya. Jadi ini Ya udah, kami hanya bisa mengucapkan doa ya dan mengajak kepada adik-adik dan juga anak-anak. Jadi kalau kita kamu alhamdulillah di sini makanannya sudah saya makan dan kita jangan lupa doakan Allahumma barik lahum Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Jadi ulah kieu seperti bingkus datang sama mangnya ke undangan. Begitu sampai pada undangan kehabisan, yang tersisa nasi dan kuah sop. Ya cuma kuahnya, nasi dan kuah sop. Ada yang kerupuk. Makan sih dimakan, pas balik ngomong. Jadi nggak akan kegeleneng, dia poyok di lepok, nggak akan jadi kebaikan. Ya harusnya gimana? Bungkus bertamu ke rumah Mang Amin, disediakan sama Mang Amin. Nih, disediakan sama Mang Amin
bala-bala. Ya, udah nikmati, jangan ngegerutu. Pas mau pulang, doakan sama Mang Amin. Mang Amin mau lebih daripada itu sebenarnya, tapi memang itu bisanya. Doakan, Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah nih Agung ini, berkahilah Kairina ini, berkahilah keluarga ini. Allahumma barik fima razaqtahu, dari apa yang Engkau rizkikan. Ada kikil, ada sumur, jadi berkah. Waghfir, ampuni ya Allah mereka, warhamhum, sayangi mereka. Insya Allah kalau kita bertamu kepada adik, bertamu kepada kakak, bertamu kepada keluarga, kalau kita datang lalu mendoakan, insya Allah gak ada dari saudara kita yang susah, yang susah. Ini kadang-kadang ngegurutunya ini dipoyok, dilepuk, jangan Pak. Allahumma barik lahu fima waghfir warhamhu. Nih, di sini ada kita semua banyak. Bapak baca doa itu, di adik baca doa itu, kemudian Om Ican baca doa itu, di Kus baca doa itu, Bapak baca doa itu. Insya Allah berkah di rumah. Iya, ini biasakan. Jauh-jauh dari Garut ke sini, jauh-jauh dari Depok ke sini, kok cuman begini? Dikira ada kambing guling gitu. Jangan. Kambing guling. Doakan sekali lagi. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Jelas ya? Saya kira ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ini panggil kepada Agung, insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mencapai keberkatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Wah Haji yang telah menyampaikan segala nasihat, segala petuah kepada Agung dan Teh Dewina khususnya, dan umumnya bagi kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dan insya Allah dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dan untuk lebih jauhnya kita sama-sama mengamalkannya. Untuk selanjutnya mungkin kepada Asuk dari Medan ada apa yang dapat maksudnya? Di situ Wamin mau menambahkan. Wamin ada mau menambahkan? Terus asar ya. Ya, terima kasih mungkin pada semua, baik dari keluarga Macu Ocong, keluarga Tarogong, keluarga Atub dan Nenek dari Medan, keluarga Maji dari Lenteng Agung yang sudah sempat hadir di tempat ini dan pada acara ini. Apa yang telah disampaikan tadi telah kita sama-sama resapi dan disimpan dalam kolbu kita, tinggal kita laksanakan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang terindah dari keluarga. Kami ucapkan terima kasih kepada semua. Jazakallahu khairan. Semoga menjadi amal soleh dengan datangnya hadirin di tempat ini. Sekian, kita sama-sama tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari sholat asar dilanjutkan